Hai guys, perkenalkan nama saya Aradi Janata dari kelas 3B dengan NIM 064. Di sini saya akan melakukan tugas remedial Harkol untuk kuis kemarin tentang saluran nafas, hormon sama antidiabetes. Selamat menyaksikan. Untuk obat saluran nafas kan ada ada ya. Nah itu salah satunya ada salbutamol, salbutamol. Coba sebutin indikasi untuk obat dalam salbutamol. Sama kan ada salbutamol, terus ada Benjuderal, ada Benjuderal juga. Nah dari ini salbutamol itu indikasinya buat asma bronkial, terus emfisema, sama juga bisa buat bronkitis kronis. Dosisnya? Untuk dosis salbutamol itu buat yang tablet ya itu dosisnya itu 2 mg sama 4 mg. Kalau untuk yang sirup itu 2 mg per 5 ml. Efek samping obat salbutamol itu ada tremor, terus juga sakit kepala, sama kram otot. Terus untuk kontraindikasi salbutamol, salbutamol itu dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat salbutamol ataupun bahan tambahan yang ada di dalam formulasi obat tersebut. terus interaksi obat itu. Untuk interaksi obat salbutamol itu kan salbutamol itu merupakan obat golongan simpatomimetik yang mempengaruhi reseptor beta adrenergi. Nah, interaksi yang dapat terjadi bersama obat yang menambah ataupun mengurangi efeknya. Jadi obat yang bisa menurunkan konsentrasi kalium, yaitu penggunaan salbutamol bersama obat-obat yang menurunkan konsentrasi kalium, misalnya itu digoxin sama furosemid, dapat meningkatkan resiko terjadinya hipokalemia. Terus kan ada golongan kortikosteroid. Nah itu salah satunya ada dexamethasone. Itu indikasinya Dexamethasone itu memiliki indikasi yaitu untuk peradangan, terus untuk alergi berat, untuk asma, bisa juga untuk edema atau yang disebut juga dengan pembengkakan. Dosis dexamethasone itu untuk dewasa itu 1 tablet, terus untuk anak umur 6 sampai 12 tahun itu setengah tablet, terus umur 2 sampai 6 tahun itu juga setengah tablet. Nah itu bisa diminum 3 sampai 4 kali sehari sesudah makan. Efek samping dari obat dexamethasone sendiri itu ada mulut kering, terus juga retensi cairan, elektrolit, sama reaksi metabolik. Kontraindikasi dari dexamethasone itu pada pasien yang dilaporkan hipersensitivitas terhadap obat ini atau kortikosteroid lainnya. Terus kontraindikasi lain pada pemberian bersamaan dengan vaksin yang mengandung virus hidup, pemberian intramuskular pada pasien yang memiliki resiko perdarahan, misalnya idiopatik trombositopenik purpura atau yang disebut dengan ITP, dan infeksi jamur sistemik, kecuali bila dibutuhkan untuk mengatasi reaksi obat akibat amphotericin beta. Interaksi obat dexamethasone itu efek aditif dengan fenobarbital sama golongan obat yang menekan SSP atau sistem syaraf pusat.
berfungsi untuk obat drainase. Epidemiologi itu dosisnya kalau untuk dewasa itu 1 sampai 2 tablet itu 3 sampai 4 kali sehari. Kalau untuk anak itu setengah sampai 1 tablet itu bisa 2 kali sehari. Indikasinya apa? Kalau epidemiologi itu berfungsi buat bronkospasma akut, terus hidung bersumbat, hipertensi, dan juga ispa. Efek samping dari epidemiologi itu pastinya mual, muntah, diare, sakit kepala, insomnia, palpitasi, dan takikardia. Untuk kontraindikasinya? Kontraindikasi epidemiologi itu dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, terus glukomasudut tertutup, dan penggunaan bersama siklopropaan dan hipertiroid. Terus ada golongan ekspektoran. Nah, itu indikasinya apa? Ekspektoran itu buat untuk mengatasi batuk berdahak, terus bermanfaat juga untuk melepaskan nafas saat mengalami batuk, pilek, flu, ataupun alergi. Terus ada golongan ekspektoran ini kan salah satunya ada amonium klorida. Nah, itu dosisnya gimana? Kalau amonium klorida itu sirup 60 ml dan ada juga yang sirup 120 ml. Itu untuk sejaannya. Kalau dosisnya itu tergantung pada kondisi dan toleransi pasien. Nah, itu direkomendasikan agar isi 1 hingga 2 vial itu 100 hingga 200 ml itu ditambahkan ke 500 atau 1000 ml injeksi natrium klorida isotonik. Itu kan 0,9%. Nah, terus juga kecepatan infus intravena tidak boleh melebihi 5 ml per menit pada orang dewasa, kira-kira 3 jam untuk infus yang 1000 ml. Terus dosis harus dipantau dengan penentuan serum bikarbonat berulang. Terus untuk Efek samping dari amonium klorida sendiri itu ada demam, terus infeksi pada tempat suntikan, terus juga trombosis vena atau phlebitis yang meluas dari tempat suntikan, sama hipervolema. terus ada klorida ini itu berdasarkan pada apa? Amonium klorida itu dapat menyebabkan beberapa interaksi obat seperti peningkatan resiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan diuretik. Terus juga bisa itu interaksi dengan golongan diuretik kalium seperti spironolakton, terus juga peningkatan resiko terjadinya efek samping obat golongan salisilat seperti aspirin. Seperti itu. Wes, Apa aku udah bisa ditahan. Itu udah itu kan udah bisa ditahan ya kan?
hormon itu ada golongan dengan obat adrenal kortikosteroid. Nah, itu salah satu obat jenisnya itu ada bandel di Solo. Nah, itu nama obatnya apa? Methylprednisolone itu mempunyai nama merek ya, pengadakan itu ada Lamivudine, miligram, Lamexon, sama Sanexon. Terus untuk dosisnya, Dosis methylprednisolone untuk yang dewasa itu 4 sampai 48 mg per hari. Terus untuk yang kondisi akut berat itu bisa sampai 100 mg per hari atau bisa lebih. Untuk yang anak-anak itu digunakan dosis yang terendah, efektif, terus yang durasinya sedikit mungkin, sama disesuaikan kondisi dan respon pasiennya. masih efek samping dari obat ini. Ada Baru sama aja. nggak medis lagi. Ada ya? Belum. Terus ada golongan insulin. Nah, golongan insulin itu salah satunya ada insulin lispro. Itu kan ada generiknya. Jadi kalau nama dagangnya itu contohnya Insulin lispro itu ada Humalog sama Admelog. terus untuk dosisnya Dosis insulin itu dosis awal itu 0,2 sampai 0,4 unit per kilogram per hari, sama juga dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien. terus cara pemakaiannya Untuk cara pemakaiannya kan yang pertama kan pasang jarum di ujung penanya, di ujung insulinnya itu. Terus yang kedua itu lakukan priming. Nah, itu untuk mengeluarkan gelombang udara. Caranya diputar pemilih dosis ke-1 atau 2 unit. Terus posisikan pena dengan jarum menghadap ke atas, lalu ketuk penangkutnya agar gelembung naik, sama ditekan tombol dosis sampai tetesan insulin terhadap ujung jarum. Terus kita baru atur dosisnya, sama pilih lokasi suntiknya. Kan biasanya di paha, lengan atas, paha, sama perut. Terus juga yang pertama juga dibersihkan area suntikan. Jadi di area yang mau disuntik itu dicubit, terus dikasih alkohol swab. Nah, disuntikkan insulinnya dengan jarum secara tegak lurus, yaitu 90 derajat hingga masuk sepenuhnya. Terus juga ditekan tombol dosis, perlahan sampai angka dosis kembali ke 0. Ditahan jarum sekitar 10 detik untuk memastikan kalau obatnya itu benar-benar terserap. Terus ditarik jarum pelan-pelan, terus dibuang jarumnya dibuang ke wadah khusus. terus kan itu cara pemakaiannya. Sebelum itu kan ada indikasi obat insulin lispro itu Indikasi fungsi dari obat insulin lispro itu untuk mengatur hiperglikemia pada pasien DM tipe 1. terus efek samping obat ini Sampingnya itu mual, kemerahan pada area yang disuntikkan, terus ruam sama gatal di seluruh tubuh, kesulitan bernapas, detak jantung cepat, rasa seperti ingin pingsan, bisa juga pembengkakan pada lidah dan tenggorokan. terus interaksi dengan obat lain Interaksinya itu sama penggunaan antibiotik golongan quinolol, contohnya kan levofloxacin dan ciprofloxacin itu kalau digabung sama
insulin lispro itu dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah menurun atau rendah. Terus kita ada golongan estrogen. Itu salah satunya kan ada nama generik estradiol yang dipakai secara topikal. Nah contoh obat dan bahannya. Nama dagang estradiol itu ada Vagifen sama vaginal cream, sama juga ada juga namanya Estrin. Dosisnya Dosisnya itu tablet. Kalau yang tablet itu 10 mcg dimasukkan ke dalam vagina sekali sehari selama 2 minggu. Terus untuk yang dosis 2 sampai 4 gram itu intravaginal itu bisa sekali sehari dalam 1 sampai 2 minggu. Terus kalau yang 1 jenis vaginal 2 mg itu selama 3 bulan. terus ada efek sampingnya kan. Efek samping dari estradiol itu ruam, gatal-gatal, kesulitan bernafas, sakit kepala, mual muntah, sama pembekakan di tangan dan kaki. Untuk indikasinya tadi apa maksudnya? Indikasinya belum. Kalau untuk indikasi estradiol itu digunakan untuk terapi hormon kewanitaan kayak gejala menopause, terus mencegah osteoporosis, terus sama kanker payudara, juga untuk kontrasepsi. Terus cara pemakaiannya kan ada contohnya estradiol kan ada yang tablet sama gel. Kalau untuk yang tablet itu bisa ditelan secara utuh dengan air, biasanya diminum 1 kali sehari. Terus kalau yang gel itu dioleskan tipis-tipis pada area kulit yang telah ditentukan atau dibersihkan, seperti paha, lengan, perut. Terus tidak boleh dioleskan di payudara atau area genital. Terus biarkan gel mengering, terus cuci tangan setelah mengajar. Kalau untuk di vagina itu bisa dioleskan ke dalam vagina menggunakan aplikator khusus yang biasanya disediakan. Bisa juga menggunakan jari untuk mengolesannya sedikit kering pada vagina. Terus kalau yang koyo itu biasanya didalamkan pada kulit ke area yang sakit. terus golongan kita ke golongan growth hormone. Hormon pertumbuhan itu ada nama genetiknya somatogen. Nah, nama dengannya itu cuma 1. Itu apa? Menang. Terus dosisnya Dosisnya itu yang dianjurkan pada miligram per kilo secara sebulan setiap hari hingga 6 miligram dalam tidur untuk pasien HIV dengan resting atau
kasesia. Terus efek sampingnya? Yang sampingnya pasti nanti kulit pucat, terus kesulitan bernafas, terus pendarahan atau memar yang tidak biasa, sama lelah. Terus kita langsung ke interaksi obat. Untuk yang estrogen orang itu dosis somatropin yang lebih besar mungkin dibandingkan pada pria. Sisi ada 3i. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, materi terakhir itu materi obat anti diabetes. Pertama itu ada golongan sulfonylurea. Itu salah satunya ada obat. Sebetulnya itu obatnya mereknya apa aja? Golongan sulfonylurea ada glucosamine, glifosat, ginoperi, dan juga glucosamine. Oke. Terus untuk obat glikazid itu nama dagangnya apa aja? Glikazid itu contoh nama antara obatnya ada glika, glukodex, sama glitazid. Terus dosisnya? Dosisnya itu kalau yang tablet biasa itu dosis awal dewasa itu 40 sampai 80 mg. 40 sampai 80 mg sehari sekali saat sarapan. Terus kalau yang tablet bekas lambat itu dosis awalnya 30 mg. Terus indikasi. Indikasi untuk indikasi untuk glikazid itu apa? Jadi glikazid itu berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Obat ini biasanya itu digunakan saat olahraga, terus diet, sama penurunan berat badan. Terus itu kan indikasinya. Terus kontraindikasinya? Untuk kontraindikasinya itu pada penggunaan glikazid itu tidak boleh pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap glikazid, terus sulfonylurea atau sulfonamida lainnya. Terus juga pada pasien yang memiliki penyakit ginjal dan hati yang parah. Dan juga memiliki kondisi langka yang hamil, menyusui. Terus untuk efek sampingnya? Efek samping glikazid itu biasanya pusing, mual, muntah, sembelit, terus keringat berlebih. Terakhir interaksi obat. Interaksi obat dari glikazid sendiri itu terjadi hipoglikemia jika digunakan dengan penghambat beta, fluconazol, contohnya itu fluconazol, sulfonamida, clarithromycin atau obat anti diabetes lain. Nah, terus penurunan aktivitas glikazid itu juga digunakan dengan obat kortikosteroid, terus salbutamol dan estrogen. Terus juga ada peningkatan resiko ketidakstabilan kadar gula jika digunakan dengan fluoroquinolone, peningkatan resiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan warfarin. Terus kita ke golongan DBP 4 inhibitor. Bisa disebutin nama penerimanya apa aja? DBP 4 inhibitor itu ada sitagliptin, alogliptin, sapagliptin, sama linagliptin. Oke, kalau sapagliptin itu
nama mereknya yang ada di pasaran apa? Oglisa. Terus dosis dari Oglisa ini sendiri. Dosis dari Oglisa itu kan dosis tablet sama gliptin yang diajarkan itu 2,5 mg sampai 5 mg itu diminum sekali sehari tanpa memperhitungkan waktu makan. Terus juga jangan memotong atau menghancurkan atau mengunyah tablet sekaligus, jadi langsung ditelan dengan air. Terus jika satu dosisnya terlewat itu dianjurkan pasien untuk tidak mengambil tambahan, itu harus dilanjutkan pengobatan dengan dosis berikutnya. Terus kita kan udah di dosis, kita ke indikasi dulu. Jadi indikasi untuk sakagliptin Semagliptin itu berfungsi buat mengontrol peningkatan gula darah atau glikemik pada pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 2. Terus untuk kontraindikasinya itu tidak dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas serius. Terus pada pasien yang memiliki diabetes tipe 1 karena efektivitas dan keamanannya itu belum diteliti secara spesifik. Terus juga ada ketoasidosis diabetik itu karena bisa menyebabkan suatu komplikasi yang serius. Terus sekarang ke efek samping. Untuk efek samping dari sakagliptin itu rasa cemas, terus hipoglikemia atau gula darah menurun, penglihatan kabut, berat badan kayak badannya nyeri, pegel nyeri gitu, terus keringat dingin sama kembung. Terus untuk interaksi obat dari sakagliptin itu inhibitor kuat enzim CZP3A45 dan penggunaan insulin yang menyebabkan hipoglikemia. Oke, kita ke golongan yang terakhir itu ada golongan GLP-1. Itu ada dulaglutid. Dulaglutid itu nama merahnya. Dulaglutid itu nama dagangannya itu Trulicity. Terus ada dosisnya. Kalau dosis awal dulaglutid itu kan Trulicity itu ada 0,7 mg secara subkutan, itu dilakukan sekali seminggu. Terus kalau dosis pemeliharaan itu 0,75 hingga 1,5 mg secara subkutan juga dilakukan sekali seminggu. Kalau untuk dosis maksimumnya itu 1,5 mg mingguan. Terus karena kita udah sampai dosis, kita cari yang angkanya indikasi buat dulaglutid. Dulaglutid itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada pasien yang menderita diabetes tipe 2 dan pasien yang memiliki penyakit jantung. Terus karena indikasinya berbeda, kita ke kontra. Jadi kontraindikasi dari dulaglutid. Kontraindikasi dari dulaglutid itu tidak diperkenankan dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki riwayat kanker tiroid. Terus juga untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas, pasien yang memiliki penyakit diabetes tipe 1 dan
dan ketoasidosis diabetik sama tidak dikontraindikasikan pada pasien yang hamil dan menyusui, juga yang pasien yang memiliki penyakit ginjal dan hati, itu gagal jantung. Oke, terus kita ke efek samping. Efek samping dari gula gluten itu sakit punggung. Terus untuk interaksi obatnya, Interaksi obat, kalau insulin itu kan mengonsumsi Trulicity itu bersama insulin itu dapat menyebabkan gula darah terlalu rendah. Kalau sulfonylurea itu obat seperti glipirin, amarin, glipizin, gliburin itu bisa meningkatkan efek penurunan gula darah dan dari Trulicity. Terus juga ada meglitinin itu dapat meningkatkan resiko gula darah rendah saat digunakan bersama Trulicity. Agonis GLP-1 lain itu, kalau Trulicity itu tidak boleh digunakan bersama obat lain dari golongan yang sama seperti kayak Ozempic atau semaglutide atau Mounjaro atau tirzepatide karena tidak memberikan manfaat tambahan dan bisa yang beracun. oke, cukup. Hai guys, terima kasih untuk yang tugas saluran nafas, hormon, dan diabetes sudah selesai. Bye bye, terima kasih.